Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Firdanovalia dengan 3 NIM digit terakhir 057 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi kelas B. Di sini saya akan membahas tentang sejarah internet untuk memenuhi tugas jaringan komputer semester 4. Yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian internet, yang kedua, sejarah internet dunia, yang ketiga, munculnya World Wide Web, yang keempat, pembentukan standar internet, yang kelima, sejarah internet masuk ke Indonesia, yang keenam, penyedia internet di Indonesia pada era 1994, yang ketujuh, warung internet atau biasa disebut warnet, dan yang terakhir, manfaat internet. Pengertian internet. Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Internet berasal dari bahasa Latin yaitu inter yang berarti antara dan net yang berarti jaringan. Internet memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Sejarah internet dunia dimulai pada 1969. Saat itu, Departemen Pertahanan Amerika, DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Pada 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Keberhasilan ini menyambungkan antara komputer yang kemudian bisa membuat mereka berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Pada awal ditemukannya internet, mereka mendemonstrasikannya menggunakan software dan hardware yang berbasis Unix, merupakan cikal bakal terciptanya Linux. Tujuan awal diciptakan internet oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat merupakan proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi kalau sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Pada awal-awal ditemukannya internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara, yang mana mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969 dan secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada bulan Oktober 1972. Tak lama setelah itu, proyek ini dilirik oleh berbagai universitas di negara tersebut, sehingga proyek yang digarap oleh ARPANET berkembang dengan pesat yang mengakibatkan ARPANET kesulitan dalam manajemennya. Banyaknya permintaan yang ingin mengembangkan internet, akhirnya ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET hanya fokus menangani non-militer seperti universitas, perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan MILNET fokus mengurusi keperluan militer. Dari keduanya, bergabunglah antara jaringan tersebut yang sekarang dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian sekarang dikenal dengan nama Internet. World Wide Web. Pada tahun 1989, World Wide Web ditemukan oleh tim Berners-Lee, seorang fisikawan dan ilmuwan komputer. WWW memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi melalui halaman web yang terhubung melalui hyperlink. Dengan munculnya WWW, website menjadi lebih interaktif dan mudah diakses oleh pengguna. Hal ini membuka pintu bagi perkembangan website yang lebih kompleks dan fungsional.
Selain itu, munculnya www juga memungkinkan pengembangan aplikasi web yang lebih interaktif dan dinamis. Aplikasi web seperti e-commerce, media sosial, dan platform berbagai video menjadi populer di era modern ini. Sejarah internet masuk ke Indonesia dimulai sejak awal tahun 1990. Saat itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan paguyuban network, di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat hangat dan terasa di antara para anggotanya. Seperti RMS Ibrahim, Adi Sumarta, Sudiono, Muhammad Ihsan, Putu Subiakto, dan lain-lain merupakan beberapa nama legendaris yang tercatat dalam sejarah internet awal di Indonesia pada tahun 1992 sampai 1994. Inspirasi tulisan-tulisan awal internet Indonesia datang dari kegiatan di amatir radio, khususnya di Amateur Radio Club atau ARC ITB pada tahun 1986. Robi Subiakto menjadi koordinator IP pertama dari AmpereNet. Di tahun 1986 sampai 1987, yang merupakan awal perkembangan jaringan paket radio di Indonesia, Robi Subiakto merupakan pionir di kalangan pelaku radio amatir Indonesia yang mengaitkan jaringan amatir Bulletin Board System atau BBS yang merupakan jaringan email store and forward yang mengaitkan banyak server. BBS amatir radio seluruh dunia agar email dapat berjalan dengan lancar. Penyedia internet di Indonesia pada era 1994. Internet Service Provider atau ISP, penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia saat itu adalah IPTechNet, yang secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada awal tahun 1994. Pada tahun yang sama, muncul pula PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandoi secara paruh waktu oleh Sanjaya. Indonet ialah penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Waktu itu, mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia, mengingat masih sedikit dan terbatasnya pengguna. Untuk dapat terhubung ke internet, waktu itu memakai dial-up oleh Indonet. Warnet pada 1997 sampai 1998. Awalnya, para pionir yang memiliki beberapa komputer yang terhubung ke internet di ruang kontrakannya, mereka kemudian menyewakan komputer tersebut kepada orang-orang. Baru kemudian dikenal dengan istilah warnet atau warung internet atau war-in. Tapi akhirnya sebutan warnet lah yang digunakan masyarakat. Sampai akhirnya pada 25 Mei tahun 2000 dibentuklah Asosiasi Warnet Indonesia lewat pertemuan dan mufakat yang digelar oleh kantor Dikmenjur. Asosiasi Warnet Indonesia disingkat menjadi AWARI yang diketuai oleh Rudi Rusdiah. Namun, dinilai kurang transparan oleh para aktivis pada tahun 2001 yang ketuanya diganti menjadi Judith Michelle Sundiardi dan Abdullah Koro. Ketua umum yang lama yaitu Rudi Rusdiah mendirikan organisasi baru yang bernama Asosiasi Pengusaha Warnet Komunitas Telematika atau APW Komitel atau APW. Bersama Abdullah Koro, Dr. Naswil Idris, Hani Sumakul, dan Adlin Syah. APW bersifat komersial, bisnis warnet dan pengusaha, sedangkan AWARI hanya komunitas warnet saja.
Manfaat internet. Internet adalah jaringan komputer yang menyediakan berbagai sumber informasi dan komunikasi yang bersifat global. Sarana internet tidak mengenal batas-batas geografis suatu negara dan jangkauan informasinya tidak terbatas. Pengguna internet semakin banyak karena didukung oleh beberapa sebab, yaitu yang pertama, internet merupakan sarana komunikasi yang murah. Yang kedua, di dalam internet terdapat sumber informasi yang sangat luas. Yang ketiga, dengan adanya internet membuka usaha, tantangan baru untuk berusaha. Yang keempat, informasi yang ada di internet tanpa batas atau tanpa sensor. Yang kelima, jangkauan informasi dan komunikasi di internet tanpa batas. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.